Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Yang sama-sama kita hormati Al Mukarram Bapak Ustadz Tuan Guru Khairil Anwar dari NTB baru nyampe. Insyaallah beliau yang mendampingi Bapak Ibu yang ke Dubai. Ya, mana yang ke Dubai Bapak Ibu? Hah? Ada? Ada, cuma satu. Oh, banyak. Banyak, alhamdulillah. Ada, semuanya Ustaz ada 44 jemaah. Yang saya hormati Al Mukarram Bapak Ustadz Abdul Khalik, Qori kita, Ibu Hajah kita, Ibu Hajah yang kita hari ini, dan dari manajemen NRA Group, Bapak Ibu para calon tamu Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa kumpul bersama dalam rangka melaksanakan manasik umroh. Sebelum saya sampaikan materi manasik dengan Ustaz Khairil Anwar, saya menyampaikan amanah dari Ibu Hajah Irmawati Asrul SE sebagai owner kami di NRA Group. Biar Ibu tahu, NRA ada 4 travel di bawah manajemen NRA. 1 NRA, 2 MKU, 3 BS Al Khairat, 4 Aruna. Jadi Bapak Ibu kalau dapat MKU sama NRA juga. Kalau ternyata Bapak Ibu Aruna sama atau BSA sama, nanti yang membedakan batiknya saja. Ya, sementara pelayanan itu tergantung fasilitas, tergantung paket yang Bapak Ibu beli, namanya pilih ya, maaf. Baik Bapak Ibu, Bu Irma menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para jemaah yang telah mempercayakan pengurusan perjalanan umroh kepada NRA Group. Mohon doakan semoga seluruh urusan kami dimudahkan Allah. Bapak Ibu lancar sampai di tanah suci Mekah Madinah, juga lancar beribadah dan juga selamat pulang ke Indonesia, ke rumah masing-masing dengan tentunya meraih ibadah umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang aminnya kencang, insya Allah umrohnya mabrur ya. Tuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, selanjutnya Bu Irma menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelayanan kami sejak pendaftaran, manasik, makanan yang kami hidangkan, pelayanan di bandara, pelayanan di 2 tanah suci, dan sampai kembali lagi ke Indonesia, ada hal yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya menyampaikan selamat manasik, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menuju tanah suci dalam rangka mencapai ibadah umrah yang makbulah. Baik Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bahagia tidak Bapak Ibu? Belum kelihatan Bapak Ibu. Bapak Ibu bahagia tidak? Bahagia. Kalau nggak bahagia kebangetan namanya. Bersyukur, harus bersyukur. Ini di bulan menjelang Ramadan
Bapak Ibu dipilih Allah jadi tamunya, dipilih. Bukan karena uang, karena dipilih. Punya uang juga kalau belum dipilih mah gak bakalan berangkat. Yakin. Tapi kalau sudah pilih nggak punya, nggak mampu juga dimampukan Allah. Banyak loh, saya sekamar dengan orang yang ketika ditanya, Mas, alhamdulillah umroh. Iya Ustaz, saya dibayarin bos saya. Gitu, memang kerjanya apa? Tukang rumput, tukang bersihin rumput, berangkat Pak. Dan dapat yang VIP. Yang bayarin bosnya berangkat? Enggak, bosnya nggak berangkat. Ya itu Bapak Ibu harus nikmatin tuh, dipilih Allahnya tuh, nikmatin, syukurin. Ya Allah, aku yang banyak dosa, kau pilih. Alhamdulillah. Udah dipilih, udah gitu dikasih rezekinya, dikasih sehatnya, disampaikan ke sana. Kalau nggak bersyukur, selamat menderita. Nggak bakalan bahagia, ngeluh yang ada, capek. Di Madinah saya pulang tanggal 3 kemarin, saya baru pulang. Dingin, masih dingin 6 derajat. Ya, subuh 6 derajat. Kalau malam masih 15, 20. Di Mekah 20 sampai 25. Ya. Jadi dingin. Ya, enak, dingin itu enak. Jadi bisa pamer jaket baru. Baik Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu dipilih Allah. Ya. Kenapa harus bahagia? Satu, ini bulan Sya'ban. Bulan apa kata Nabi? Kan seorang sahabat Nabi bertanya, namanya sahabat Nabi itu siapa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bilang, ya Rasul, aku tidak melihat kau berpuasa sehebat puasa di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Nah ini jawabannya. Kata Nabi, dzalika syahrun yalqulun nasa anhu baina Rajabin wa Ramadan. Ini bulan yang sering dilalaikan manusia, adanya antara bulan Rajab dan Ramadan. Kenapa? Orang Rajab kan bulan haram, sibuk tuh ibadah. Lalu dari Rajab perhatiannya ke Ramadan, sementara Sya'ban dari perhatikan. Ya gitu ya. Kemudian wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan ini bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Rabbul Alamin, disetorkan amal kita ke Allah, disetor. Tuh amal kita disetor tiap tahunan demi tahunan. Kemudian kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang amalku disetor sedang aku sedang berpuasa. Bayangkan waktu amal Bapak Ibu disetor sedang tawaf. Gitu. Sedang umroh, sedang berjuang untuk meraih ridhonya Allah. Kan nilainya hebat, bangga, senang harus. Nah, ini yang harus Bapak Ibu raih. Satu, bahagia Bapak Ibu diundang. Dan saat kita persiapan untuk Ramadan, agar Ramadan kita itu sukses, harusnya malah dari bulan Rajab. Kata para sahabat terdahulu, katanya syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Saban syahrul syaqiyul zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hisodi jar'i. Bulan Rajab bulan saat kita bercocok tanam, ini diibaratkan begitu. Bulan Sya'ban saat kita memupuk, mengairi supaya tanaman itu subur. Bulan Ramadan saat panen. Apa yang dipanen? Lezatnya ibadah. Rajab mulai meningkatkan amal, istighfar, taubat, persiapannya Allah nih. Sebulan lagi Ramadan saya ingin, ya Allah ampuni. Dari Rajab tuh mulai itu dipupuk, diperhatikan. Sholat malam mulai dikerjakan, baca Quran ditingkatkan. Di Sya'ban lebih ditingkatkan lagi. Ketika Ramadan maka tarawih itu lezat rasanya, nikmat, menikmati keberkahan kepada Ramadan. Tuh tarawih janji Allah Pak, ampunan dosa setahun yang lalu, nikmatin ini. Ya, gitu. Kemudian laparnya, hausnya itu akan menghantarkan kepada surga yang namanya Ar-Rayyan. Ya Allah, aku ridho biar aku nanti masuk ke pintu Rayyan. Kan jadi enak Pak. Bukan aduh lapar banget nih, rasanya enak minum es segar hari ini. Itu menderita jadinya. Tapi nikmatin laparnya pahala. Belum lagi diangkat derajat. Belum lagi Ramadan bulan berkah.
pintu surga dibuka, pintu neraka itu. Saat pintu surga dibuka, Bapak nanti dapat pahala yang luar biasa dari setiap amal. Gak terhitung amalan di Ramadan. Ya, amal manusia itu 10 sampai 700. Tapi kata Allah kecuali puasa, adanya puasa lebih daripada itu. Nah, baik ya. Jadi Bapak Ibu di Syaban ini nanti doa di sana, ya Allah berikan aku keberkahan Ramadan. Ya Allah sampaikan umurku ke Ramadan. Para salafus saleh 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan udah doa apa doanya? Allahumma sallim li ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah selamatkan aku sampai wasallim li Ramadan. Datangkan Ramadan. Itu 6 bulan. Kenapa? Karena mengimani bagaimana kehebatan Ramadan. Kebayang yang mengimani ketika dapat bahagianya kayak apa tuh? Dan ibadahnya kayak apa? Nikmatnya ibadahnya kayak apa? Nah, ya. Baik Bapak Ibu. Insyaallah ini mah calon-calon penghuni surga ya Bu. Baru calon kan. Harus semangat meraihnya. Baik Bapak Ibu. Kemudian innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqihi illa al-musyrikin aw musyahidin. Ini harus perhatikan. Nisfu Sya'ban, saat nisfu Sya'ban di tanggal 15 malam 15 Sya'ban Allah melihat hamba-hambanya. Allah melihat hamba, makhluk Allah dilihat. Lalu Allah mengampuni seluruh dosa orang yang beriman. Bapak Ibu nanti nisfu Sya'ban di mana? Madinah kan? Iya, sekarang udah tanggal 11. Ya, insyaallah yang Dubai juga udah ke sana. Bayangkan Bapak Ibu, Allah sedang melihat Bapak Ibu di Madinah, di Mekah. Jangan sampai dan pas dilihat lagi WA-an, lagi TikTok. Bayangkan, padahal di Madinah loh, di Mekah di tanah suci lagi main game. La ilaha illallah. Berani ya. Itu Allah melihat tuh, nisfu Sya'ban dilihat. Dan Allah mengampuni seluruh dosa orang yang beriman, diampuni. Apalagi saat sedang sujud di Masjid Nabawi, diampuni. Sedang nangis mohon ampun, diampuni. Ada 2 yang tidak diampuni. Ini tolong nih. Satu orang yang musyrik, yang syirik. Yang apa syirik itu? Mensekutukan Allah. Bukan syirik kayak syirik lu, bukan. Syirik itu mah orang naik pangkat dia naik tensi. Nah itu syirik. Ini berlaku mensekutukan Allah. Bahwa jimat ya di rumah ada kunci keramat dipuja-puja, syirik gak diampuni. Kedua, orang yang bermusuhan. Yang bermusuhan gak diampuni Allah. Harus diselesaikan dulu, memaafkan, saling bermaafan. Baik. Nah, pokoknya bahagia. Satu, bahagia di bulan Sya'ban menjelang Ramadan Allah pilih Bapak Ibu ke tanah suci. Bapak dengan anak-anak, aduh kurang bahagia apa tuh ya Allah. Bisa bawa anak-anak. Yang bawa orang tua, siapa yang bawa orang tuanya? Bawa ibu. Yang bawa ibu, ya. Baik Bapak Ibu. Kedua bahagia itu tamu Allah. Tamu Allah itu yang haji itu tamu Allah namanya. Yang umrah dan haji itu Allah. Wal ghaji fi sabilillah wal haji wal mu'tamir waqtullah. Yang berjihad di jalan Allah, yang haji dan umrah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabu. Kalau dia minta dikabul oleh Allah. Jadi siapkan tuh proposal Pak. Untuk minta ke Allah di tempat apa? Nanti di Madinah. Mau di kamar juga tanah suci. Doanya dikabul. Makanya di kamar juga jangan berbuat maksiat, jangan dosa. Pas di masjid, itu si anu Bu, itu di masjid dosa. Ntar aja di kamar. Nah itu padahal sama aja, tanah suci dikotori. Ntar di kamar, ntar ceritanya jangan di sini. Pas di kamar, apa emang tadi? Itu tadi belanjaannya banyak banget. Dia mah tiap itu belanja giliran ke masjid malas dia mah. Nggak dapat hidayah kayaknya tuh orang. Nanti di tanah haram tuh. Baik Bapak Ibu. Ya, jadi tamu Allah, doa dikabul, doakan tuh anak-anak lembut hati, bagus akhlak, supaya anaknya jadi anak yang soleh. Apalagi udah didoakan, dibawa lagi anaknya ke tanah suci. Insya Allah berkah, soleh nanti anaknya, baik anaknya, takwa nanti, peluk anaknya di depan Ka'bah.
Nah, jadi anak soleh. Nah, ya Allah, aku bawa anakku ini ke depan kamu. Aku ingin anakku soleh. Anakku ini anak yang berakhlak. Anakku lembut hatinya, bagus akhlaknya. Mudah untuk belajar agama, untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Oh, yang gak dibawa, bayangkan tuh anak. Bayangkan. Kalau anakku, aku lahir tuh, aku hamil ikhlas, aku melahirkan ikhlas. Ibunya aku sayang anakku, jadikan anakku soleh ya Allah. Takwa ya Allah. Ini bukan didoakan malah nanya. Nah udah makan nak? Makan aja yang diurus ya. Ya, dari depan Ka'bah, nah sudah makan di depan Ka'bah, nanya makan. Ya doakan tuh anak-anak biar soleh. Nah doa dikabul. Kemudian Pak, pahala dilipat gandakan Pak. Di Madinah berapa pahalanya? 1000 kali lipat, bayangkan. Di Madinah, sholat sekali di Madinah sampai dengan 1000 kali lipat sholat di luar Madinah kecuali di Masjidil Haram. Bayangkan Pak, kalau Bapak sholat di Madinah zuhur jamaah, jamaahnya 1000 kali jamaah, khusyuk 1000 kali khusyuk, zikirnya, baca Qur'annya terus, masa nggak dinikmatin gitu? Ketika Bapak dari masjid itu, saya 1 jam. 1 jam di masjidnya 1000 kali 1 jam di masjid, di luar masjid Nabawi. Nah, ini semangat harusnya, semangat. Nikmatin ketika sholat. Ya Allah, jadikan ini sholatku khusyuk untuk mendapat meraih 1000 kali khusyuk. Dulu saya susah khusyuk. Nah, supaya menggantikan ketidakhusyuan kita dalam sholat selama ini. Kan nikmat jadinya. Lamanya, nikmatin lamanya. Jangan pas sujud lama, dasar Arab sujud lama amat. Kalau saya kurang tidur pusing. Nikmatin sujudnya sampai dengan 1000 kali sujud. Allah kasih tuh buat Bapak Ibu. Belum tentu yang mau tuh dapat. Nah, nikmatin ya Allah. Doa dalam sujud. Gitu, nikmatin tuh pahala-pahalanya. Insya Allah Bapak Ibu berkah. Jangan nikmati itu tidurnya. Kalau cuma buat tidur, ngapain ke Mekah? Di rumah juga bisa. Mungkin kasurnya lebih enak daripada kasur di hotel Movenpick. Nah, ya kalau cuma buat tidur nanti kecewa. Apaan nih hotel bintang 5 kayak begini? Kasurnya kasur tahun 70-an kali. Nah, kan jadinya ngaco. Gitu. Ada juga yang di sana sampai di sana malah main HP. Kalau cuma buat main HP, ngapain ke tanah suci? Sayang, ada yang ingin bikin konten sampai di sana cari-cari tempat yang viral. Datang-datang ke Madinah bukan hanya masjid, bisa di mana tuh yang orang-orang foto. Alah, malam. Bukannya mau ibadah itu. Nggak serius jadinya. Awas ya. Makanya Bapak Ibu nikmatin tuh ibadahnya biar semangat. Jadi Ustadz senang. Yang ditanya ke Ustadz gimana nih? Yang mulai ataupun salah, nah, itu dibimbing. Nanti ada sholat yang mulai bersama. Sekarang tuh ada di Madinah kita jam 3 bangun, lalu sholat yang mulai. Kemarin saya yang mulai doa nangis semua. Muhasabah kan? Kita besoknya mau berangkat ke kita mau jam 3 bangun. Alhamdulillah ikut semua. Ya, katanya ada yang cuma nggak mau ikut. Dinginan. Dingin Ustaz. Kenapa nggak di hotel? Lah di hotel di mana tempatnya? Ya Bu. Jadi tolong ya, ini semua sepakat ya. Nikmatin apa? Ibadah. Biar rasanya. Nah, sekarang di Mekah 100.000. 100.000 masa nggak nikmat, nggak lezat gitu. Kebayang? Kalau kita menikmatin, Allah terus tambah. La zidanakum, Allah tambahkan terus. Doanya enak, sujudnya enak. Nah, ini yang masalah kan nikmat yang sempurna itu yang hebat di Madinah itu ada raudhah. Sekarang raudhah sedang bermasalah. Masalahnya ada yang suka dapat, ada yang gak dapat. Maka nanti dari panitia tolong nanti Bapak Ibu besok ya di bandara atau di mana, kalau ketika sudah dapat paspor visa, daftar aplikasi nusuk untuk daftar raudhah. Jadi daftarnya dari sekarang. Nah,
Kalau sudah jadwal dapat, nanti kan keluar jadwal, pilih tuh, ambil. Itu. Kalaupun nanti tidak dapat secara rombongan, sudah punya secara pribadi. Ya, gitu ya. Kemarin saya tanggal 25 datang, ditutup total. Jemaah Manyun aja. Raudhah kan, ditutup, gimana ke Raudhah mau nabrak? Saya bilang, ayo kita ziarah ke makam Rasul, nggak ditutup. Sepi Raudhah, lagi ketrak-ketrek, mungkin lagi diperbaiki. Sepi. Giliran saya pulang dibuka. Saya bilang, jangan sedih dengan satu nikmat dicabut Allah. Artinya dicabut dari kasih. Jangan sampai lupa. Cuman ujian Raudhah, lupa udah disampaikan Allah, lupa sudah ibadah di sana, lupa sudah doa di sana, lupa sudah diberikan rezeki sampai di sana banyak. Lalu diuji Raudhah, seakan-akan ini hilang. Saya bilang tetap bersyukur, semoga tidaknya Raudhah digantikan dengan dikabulkannya doa. Ya kan kita sabar Allah gitu. Gitu, jangan jadi uring-uringan. Kan ini panitianya kebenaran kali. Ayo sebelum, ayo lihat. Tuh, nggak ada, ditutup. Bukan kita yang ngatur. Ya gitu ya Pak Ibu. Nah, kalau udah sudut kadang-kadang gitu. Ini travelnya nggak bener nih. Ternyata memang ditutup. Baik Bapak Ibu, ini tolong ya. Jadi sekali lagi, nikmatin ibadah. Di Mekah berapa? Min alfi sholatin fi masiwa 1000. Di Madinah. Di Mekah min mi'ati alfi 100.000. Masa malas 100.000? Padahal kita banyak kurang amal. Ya, ingin nebus, rajin di sana, insya Allah ketika saat ditimbang amal, baru untung dulu waktu umrah kita rajin. Nah, baru itu. Untung waktu umrah kita saling mengingatkan. Untung waktu umrah kita senang ke masjid, senang baca Quran. Targetkan Pak, targetkan dari sekarang. Baik. Kenapa kita lemah di sana? Kenapa enggak semangat ibadah? Kenapa ada yang lebih semangat belanja, ada lebih semangat foto-foto, ada masih semangat buka HP, ada masih semangat-semangat yang begitu? Kenapa? Karena memang tidak persiapan dari awal untuk ibadah. Hati-hati. Allah mengatakan kita dalam surat At-Taubah ayat 46. Mohon nanti dibuka 46 surat apa? At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat. Bapak Ibu mau berangkat? Oh, kapan berangkat? Besok. Ya, mau berangkat ke mana? Ke Mekah ya, lewat Dubai, ada langsung Madinah. Untuk apa? Ibadah. Tuh udah jelas ya niatnya. Jadi kalau kalian mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Tidak menganggap ini sepele. Persiapan ibu siap-siap nggak? Ayo, ya kadang-kadang ibu sampai malam tadi bisa terasa presek, masukin lagi, keluarin lagi, lari lagi ke Tamrin City, masukin lagi, kurang ini. Sampai sekarang manasik masih bingung, takut kurang. Jangan-jangan ya. Nanya lagi ke Bu, bawa berapa baju Bu? Baju aja. Kurang baju di sana banyak. Yang dikhawatirkan Allah belum ridho. Ayo. Kalau Bapak Ibu tiada kata Allah tidak suka atas keberangkatan. Itu tuh. Bapak Ibu berangkat tapi Allah tidak suka. Ibu bilang, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah. La labbaik wala sa'daik. Kau tidak datang kepada aku, tidak ku terima kedatangan. Memang bukan untuk ibadah. Ditanya, Mas, alhamdulillah umrah ya Ustaz habis sekeluarga umrah, kalau nggak ikut malu. Terpaksa lah ikut. Nggak bisa ya. Pak, alhamdulillah bisa umrah Pak. Ya habis diajak istri maksa ngajak umrah. Oh, enak masa istri berangkat sendiri, terpaksa lah nemenin istri. Nggak bakalan diterima Allah. Perbaiki niat, perbaiki lillahi wa timul hajja wal umrata lillah. Awas kalau ada selain Allah bohong. Coba labbaik Allahumma labbaik. Nih labbaik itu yang ini. Harus jelas. Harus semangat. Kan ini jalan menuju rahmat Allah. Masa labbaik Allahumma labbaik.
panggilanmu, ya Allah aku datang. Tuh, jangan bohong. Kalau panggilan Allah di sananya ibadah. Ibadah di mana di sana seringnya? Di masjid. Nanti jangan sampai seringan ke toko. Bohong berarti lah baiknya. Dia ketemu di toko. Ustaz, ke toko juga ya? Nih, titipan. Kirain Ustaz mah gak pernah belanja. Gak punya istri gimana? Jangan sering-sering. Ini ada jemaah ibu-ibu tiap ke masjid, kata temannya, kesel Ustaz apa? Belok mulu katanya. Jadinya ketelatan. Kalau pulang gak apa-apa, pas berangkat. Kadang-kadang ketika bapak ibu pas berangkat, belanja dulu. Pas mau masuk masjid nggak boleh. Terpaksa sholatnya di pelataran. Lagi sholat, belanjanya ketendang orang. Dan gimana yang bisa husul ke sholat? Terpaksa dikejar tuh, batal sholatnya. Ya. Kalau memang sudah Allah nggak suka karena memang apa? Tidak lillah, tidak untuk Allah, bohong tadi talbiyahnya itu. Kata Allah lemahkan keinginan lemah di sana. Orang lain jam 3 udah ke masjid, dia masih tiduran. Dibangunin ntar aja. Gitu. Memang dari awal tujuannya bukan ibadah. Awal bukan untuk taubat, bukan untuk tidak merasakan berkah, tidak merasakan nikmat, tidak merasakan dipilih Allah untuk ibadah. Nah ini ya ibu-ibu tolong nanti bisa lihat lah. Ada orang yang sudah 3 juz, alhamdulillah 3 juz, nikmat 3 juz. Memang dari awal mudah-mudahan di Madinah 3 juz paling tidak. Ketika dapat nikmat. Nah, ya. Ada orang yang 3 juz tomat ya, juz. Ada orang yang Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa selesai, Al-Maidah selesai, Al-An'am selesai. Senang. Ada yang Al-Instagram, Al-WA, Al-YouTube, Al-Twitter, Al-Facebook, Hatam, Al-Quran enggak. Naudzubillah. Ya, sering. Makanya saya bilang ini setan gepeng. Nih, setan apa? Setan gepeng. Ingat tuh, kalau anaknya megang awas, setan gepeng. Nah, lagi ziarah nih kadang-kadang Pak kita, aduh masalah. Yang mana ziarah kan waktu sepi. Ingin duhur kembali sudah di hotel biasanya. Berangkat jam 7:30, jam 7, ingin jam 11 sudah sampai di hotel ziarah duhur kan kesiangan. Ada kadang-kadang lagi di Jabal Uhud hilang 3 orang. Nyarinya setengah mati, teriak-teriak, NRA sambil bawa bendera. Ketemu tuh lagi selfie dengan Gunung Uhud. Oh, yang lain sudah dibis. Biar duhur dapat segera habis. Sebentar Ustaz, maaf ya Ustaz, tolong fotoin. Malah dulu, mau Ustaz. Astagfirullahaladzim. Baik, ya. Baik, patah Allah lemahkan. Ya, kenapa? Memang dari awal bukan untuk ridho Allah. Ketahuan kalau memang bahagia syukur. Dari sekarang banyak istighfar. Ya Allah, ampuni aku ingin jadi tamumu yang baik. Ya Allah, berusaha ucapan mulai diatur. Sekarang kalau ingin ridho Allah, dari sekarang yang dilakukan ridho Allah. Ketika kamu buka hati Allah ridho kayak. Nah, gitu. Kita jalan Allah ridho, kita ucapan Allah, kita ngobrol, semuanya harus yang Allah ridho. Bahkan yang terpenting di hati harus yang Allah ridho. Betul, maka bersihkan hati. Sebab Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang bersih. Hati yang kotor dan nyambung dengan Allah. Maafkan semua sebelum berangkat. Suami istri maaf-maafan. Tuh, biar Allah ridho. Ini kadang-kadang kelihatannya sih kayak mesra, dekat, tapi pas ditanya istrinya, Bu enak banget punya suami, baik banget. Baik apaan? Kamu nggak tahu aja suami saya kalau di rumah nyebelin banget. Ternyata ada kotor hati itu. Maafin, maaf. Dengan jujur maafin ya Pak Mama, sering cerewet, kurang bisa melayani, sering membantah, nyebelin banget.
tolong ya maafin. Nah, Bapak jangan bilang, baru sekarang kamu sadar. Gak boleh, nanti jadi berantem lagi. Maafan berantem, rahmat Allah bercucu. Nah, ya, baik. Bapak Ibu, jadi persiapkan. Apa yang mau dipersiapkan? Satu, persiapkan niat akidah. Kalau akidahnya benar, niatannya hanya satu, lillahi. Periksa, jangan ada riya, ya, jangan ada pamer, jangan merasa hebat. Yang hebat Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala nikmat, segala segala puji, segala nikmat dan kekuasaan milik siapa? Allah. Enggak punya apa-apa kita. Nah, ikrarnya kan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, lalu la syarikalah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Tuh ya, jadi harus dibuktikan dengan benar. Kalau ada pujian, ingin dipuji, segera istighfar. Itu salah, ya. Kedua, kalau lillah dengan akidah benar, maka akan sangat bersyukur kepada Allah. Ciri syukur tidak menjadikan perjalanannya menjadi mubadir, tapi bermanfaat. Ya Allah, aku banyak dosa. Jadikan perjalanan umrah ini adalah perjalanan taubatku yang terbaik. Aku ingin taubatan nasuha. Aku ingin Allah, aku ingin meninggal husnul khotimah. Aku ingin meninggal anak-anakku soleh, bisa baca Quran semua, udah rajin sholat semua. Tuh, minta, sampaikan aku ya Allah, aku ingin tobat. Sampaikan aku ya Allah, aku ingin hijrah. Aku ingin memperbaiki agar kehidupan agamaku lebih baik, agar Engkau ridho. Gitu. Ya, syukur. Lalu karena syukur berarti jangan sia-sia, butuh bekal berikutnya, syariahnya harus benar, harus punya ilmu. Maka kami sertakan ke Bapak Ibu adalah pendamping para ustadz, para tuan guru, para kiai, agar apa yang Bapak Ibu lakukan dalam ritual itu benar, tidak ngarang, tidak asal-asalan, tapi benar-benar ibadah yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu yang harus diketahui. Dosa kepada Allah itu tunai dibayar di mana? Di dunia. Akhirat apalah kita bahas ya. Kata Nabi, tahukah kalian dosa yang paling besar daripada yang paling besar? 3 kali Nabi menyampaikan itu. Satu adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang. Al-baghyu wa uququl, satu al-baghyu, mendolimi orang, menyakiti orang. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Jadi nanti orang tua dijaga. Misalnya gini, Dek, udah duluan aja, mama malelet gak mah. Aku bareng mama aja, tenang aja ya mama, ayo mama aja duluan ketemu. Gitu. Ma di kamar aja ya. Mama lama soalnya, nanti ketinggalan. Gak boleh. Tungguin. Justru ridho Allah ada pada sabarnya. Ketinggalan sholat tidak masalah, tapi ibunya ditinggal di kamar, itu yang masalah. Nah, ini tolong Bu, saya sering saja ngapain umroh bawa ibu datang ke sana, ibunya menderita karena ditinggal-tinggal mulu. Gitu. Insya Allah ini saya bilang soleh amin. Nah, jadi ibu jadikan berkah, dapat umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Jadi akhlaknya ya di sana hati-hati ibu, cara bicara masing-masing harus saling mengingatkan ya. Satu ke kamar mandi kadang-kadang nggak tahu menau di kamar mandi malah nyuci. Yang dua di luar marah-marah, maaf aja gitu. Saya pernah kejadian berantem jam 11 gitu. Ustaz tolong ke kamar, ada insiden katanya. Saya lari, saya pikir ada kebakaran. Kenapa Bu? Itu lagi berantem. Yang satu nangis di kasur, yang satu duduk di kursi cemberut. Bu kenapa? Ini mau Ustaz. Coba lihat Ustaz, jemuran di kamar. Jemuran Pak penuh. Kita nggak kebagian hanger, nggak kebagian gantungan. Dia ada warna pink. Tingkat lampu. Coba itu kalau kebakaran Ustaz gimana? Lah, Allah bilang, Bu kenapa ini? Saya nggak suka Ustaz kalau baju saya kotor. Jadi saya cuci nih, habis dari Turki Ustaz. Dicuci semua penuh. Saya kan udah nanya kan, mau pada nyuci nggak? Enggak, di sini ngapain nyuci? Kan nggak pada nyuci, jadi saya nyuci. Nah bilang nggak nyuci itu ngapain nyuci gitu? Nggak usah ngapain. Jadi kalau di kamar mandi lama, agar nggak kebagian ini. Nah sekarang ayo sini. Kesini mau ngapain? Mau ibadah ridho Allah atau mau berat? Mau ridho Allah. Dengan ini Allah ridho.
Ini ketipu sama setan. Ingat, ayo saling bermaafan cepat. Maafannya, nangis dulu. Ya maafin saya lupa ya, nangisnya. Ya, besok jangan nyuci lagi, udah semuanya katanya. Pas ketemu lagi reuni ketemuan yang tidak ingat nggak jemuran warna pink. Ya Bapak Ibu ya, inilah satu bekal akidah, dua syariat, tiga akhlak. Insya Allah Bapak Ibu mabrur makbul. Amin ya rabbal alamin. Sekarang silakan Bapak Ibu siapkan hatinya. Nah, ini belum selesai ya Ibu, sampai jam 7 biasanya ya. Sekarang giliran Ustaz. Gimana cara tawaf? Syarat sah tawaf harus tahu. Sebab kalau tidak sah tawaf, tidak sah umroh. Syarat sah saya harus tahu, tidak sah saya, tidak sah umroh. Bagaimana tawaf yang benar, sa'i yang benar, wudu yang benar, bahkan bagaimana amal-amal supaya diterima Allah. Ini butuh syariah. Kuncinya kita harus serius untuk belajar manasik syariah. Kepada muka Bapak Tuan Guru Haidar Anwar, Waliyat Tafadhol Mas.